Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Tuhan biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Semangat ya. Yeay. Hari ini ya Pak Guru akan bercerita ya dengan membaca nyaring, di mana nanti anak-anak harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh biar mengerti isi cerita yang nanti Pak Guru sampaikan. Oke anak-anak, Pak Guru memegang buku. Apa yang kalian lihat di buku ini? Lawan kunci. Ada gambar apa lagi anak? Kerikil. Ada gambar kerikil ya. Oke, di sini buku yang Pak Guru pegang berjudul Elang dan Guci. Buku ini dikarang oleh Abdul Fattah Sobri dan Ali Umar. Ya, pengarangnya adalah Abdul Fattah Sobri dan Ali Umar. Kemudian editornya, ya kalian harus mengerti editornya itu siapa ya. Editornya adalah Muhammad Yaid Sudi, yang itu adalah editor dari buku ini. Coba anak-anak semua perhatikan buku cerita di depan kalian ini. Kira-kira buku ini menceritakan tentang apa? Tentang elang dan guci. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan cerita berikut ini. Ya, kalian perhatikan dengan baik. Elang kehausan dan ingin minum. Ia mencari air ke seluruh penjuru, tapi sia-sia. Ia tidak menemukan apa-apa selain sebuah guci dengan sedikit air di dasarnya. Elang tidak dapat mencapai air karena jauhnya cekungan dan panjangnya leher guci. Apa yang kalian perhatikan ini anak-anak? Apakah memahami cerita ini? Paham ya? Nah, bahwa elang sedang kehausan. Kalau haus itu pengen apa anak-anak? Minum. Pengen minum. Apa yang dilihat elang ketika itu? Kunci yang berisi air Tapi sedikit di dalamnya. Apakah elang bisa meminum kira-kira? Tidak. Nah, coba kita lihat cerita berikutnya. Rasa hausnya makin menjadi. Elang berpikir keras untuk mencari cara mengangkat air agar sampai padanya. Karena ia tidak mampu menjangkaunya, ia bertekad tidak akan meninggalkan tempat itu sampai berhasil minum air dari guci tersebut. Dia bergumam, jika tujuan benar, pasti jalan akan terbentang, katanya dalam hati. Nah, burung elang ini tidak akan pergi dari tempat itu sebelum dia dapat minum air dari dalam guci. Berarti elang ini punya tekad yang bagaimana anak-anak? Punya tekad yang kuat. Sepanjang keinginan itu benar, maka dia tidak akan menyerah. Ya anak-anak? Coba kita lihat kira-kira si elang ini bisa tidak ya mencapai guci tersebut. Coba kita lihat berikutnya. Ia menoleh ke sekeliling
dan melihat banyak kerikil. Elang pergi ke sana dan mengambil satu dengan parutnya. Lalu ia menyemplungkannya ke dalam guci. Air itu sedikit naik. Elang kembali dan membawa batu lainnya hingga air makin meninggi. Apa yang dilakukan elang, anak-anak? Mengambil kerikil, kemudian dimasukkan ke dalam guci. Lalu apa yang terjadi dengan air yang ada di dalam guci? Sedikit demi sedikit air itu akan naik. Nah, kita coba lihat apakah elang ini akhirnya bisa minum apa tidak. Siapa yang menjawab bisa minum? Saya. Siapa yang menjawab tidak bisa minum? Tidak ada. Coba kita lihat apakah burung elang ini nanti bisa minum apa tidak. Kita buka halaman berikutnya. Didengarkan baik-baik ya. Elang jadi mengerti bahwa jika ia meneruskan perbuatannya, maka tujuannya akan tercapai. Sehingga ia dapat menghilangkan rasa hausnya yang menyengat. Elang terus memindah batu dan melemparkannya ke dalam guci. Sedikit demi sedikit air itu naik hingga akhirnya dapat dicapai oleh elang itu. Bagaimana anak-anak? Akhirnya elang itu dapat mencapai air. Berarti elang nanti bisa minum. Ya tidak? Ya. Elang lalu meminumnya dengan puas sesudah kesabaran dan kegigihannya. Demikianlah barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Nah, anak-anak, demikianlah cerita yang Pak Guru bacakan. Kira-kira apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari cerita ini? Kita ambil hikmahnya dulu. Pantang menyerah. Jangan mudah putus asa. Apalagi? Pantang menyerah. Jangan mudah putus asa. Kalau punya keinginan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu anak-anak, cerita pada pagi hari ini dapat kita ambil kesimpulannya. Kira-kira kita bisa menyimpulkan dari cerita ini, kira-kira coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, ayo Flora. Dan akhirnya elang tersebut berhasil meminum air yang ada di dalam guci tersebut. Ya, betul. Kesimpulannya bahwa akhirnya elang tersebut berhasil minum air dari dalam guci tersebut. Ada lagi kesimpulan yang lain, anak-anak? Ya, Muflih. Kegigihannya elang bisa minum di dalam guci. Dengan kegigihannya, akhirnya elang bisa minum dari air dari dalam guci tersebut. Oke, anak-anak, itu tadi kesimpulan dari tadi yang sudah Bapak Guru bacakan. Untuk selanjutnya Pak Guru akan bercerita pada kesempatan yang lain yang lebih seru lagi dan menyenangkan. Demikian cerita pada pagi hari ini, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.